Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam keadaan sehat walafiat pada pengajian subuh yang ke-14 di Masjid Al-Bukhari ini. Adalah satu karunia Allah bahwa kita diberikan kesehatan, kesempatan, diberikan umur panjang. Mudah-mudahan Allah berikan seterusnya sampai suatu saat Allah memanggil kita tetap dalam keadaan beribadah. Jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bicara waktu. Pengajian yang lalu kita bicara tentang waktu-waktu salat. Kemudian sekarang waktu yang dilarang salat. Bicara tentang waktu, kita teringat firman Allah, wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Demi waktu, manusia pasti selalu merugi. Kenapa? Waktu terus berlalu dan dia tidak peduli kita gunakan atau tidak. Matahari selalu terbit pagi dan bakal tenggelam sore, dan dia tidak peduli apakah kita seharian tidur ataukah kita seharian bekerja, apakah kita seharian beribadah ataukah kita seharian menyia-nyiakan waktu. Yang pasti dia akan datang dan pergi sesuai dengan waktu yang Allah tentukan. Maka manusia akan selalu merugi kalau tidak ditanam dengan amal soleh. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Siapakah yang tidak merugi melewati masa? Yang menanam. Kenapa dia tidak merugi? Berlalu satu hari, bertambah umur tanamannya satu hari. Berlalu 2-3 hari, bertambah umur tanamannya 2-3 hari. Berlalu 1 bulan, kalau kacang panjang sudah bisa panen, ya Pak. Berlalu 2-3 bulan, kalau kacang hijau sudah bisa panen. Berlalu 4 bulan, kalau kacang tanah sudah bisa panen. Nah, tidak ada rugi orang yang menanam, karena berlalunya waktu ada yang dia tunggu. Pelajaran besar dari sholat adalah kita disuruh menghargai waktu. Nah, ada waktu yang disuruh sholat. Mari kita sudah pelajari, waktu yang dimaksud bukan berdasarkan jam, tapi peredaran matahari. Kita mulai dari subuh. Waktu subuh dimulai dari terbit fajar. Makanya dalam Quran sering dikatakan Quran al-fajar. Dan hubungannya adalah apa bedanya sholat qabliyah subuh dengan sholat fajar? Menurut sebagian ulama, itulah qabliyah fajar, itulah sholat fajar, itu jugalah qabliyah subuh. Kenapa? Mana fajar, mana subuh, Al-Quran menyebutnya sama. Lalu kemudian habislah waktu subuh pada saat matahari terbit. Pada saat matahari, proses matahari terbit, habis subuh. Sampai tidak ada lagi sholat di situ hingga naik matahari sepenggalan atau setinggi tombak. Baru masuk waktu duha. Terus pada saat matahari di atas kepala, habislah waktu duha. Sebaik-baik waktu duha bukan di awal waktu, tapi kata Rasulullah, pada saat anak onta menjerit kepanasan. Pada saat anak onta menjerit kepanasan, berarti bukan di awal, tapi agak di tengah. Begitu matahari tergelincir sedikit dari posisi pas di atas kepala, masuklah waktu zuhur. Sampai kapan? Terus sampai tergelincir, terus sampai bayangan
benda itu. Bayangan kita kalau berdiri di luar sama dengan panjang badan kita. Habislah waktu zuhur, asar belum nyampe. Nah, di sini nanti salah satu waktu-waktu yang dilarang sholat. Kemudian begitu bayangan kita mulai memanjang, artinya matahari sudah mulai turun lagi, maka itulah masuk awal asar. Asar terus sampai matahari jatuh dan mulai dalam proses terbenam. Pada saat proses terbenam, asar sudah habis, maghrib belum masuk. Inilah salah satu waktu yang dilarang, tidak boleh sholat. Sampai sempurna terbenamnya dengan indikator ada senja merah. Pada saat sempurna tenggelamnya, masuklah waktu maghrib. Pada saat waktu maghrib ini waktu yang paling singkat, karena cuma sebatas senja merah itu ada. Begitu senja merah hilang, habislah maghrib dan tidak ada jarak antara maghrib dan isya. Begitu masuk begitu hilang waktu maghrib, masuklah waktu isya. Jadi sekalipun belum azan, bagi yang berkepentingan dan dia ingin sholat di awal-awal karena dia mau berangkat atau segala macam, boleh sholat isya sekalipun belum azan isya. Lalu kemudian waktu isya panjang sekali, sampai tengah malam, sampai 2/3 malam akhir, bahkan sampai menjelang waktu fajar. Begitu masuk fajar, habislah waktu sholat isya. Oleh karena itu, isya boleh dimundurkan waktunya disengaja dengan alasan tertentu. Salah satunya karena ingin sholat tahajud, supaya termotivasi untuk membangunkan dirinya. Dia jangan dulu sholat isya, lalu dia nanti bangun sekalian dia sholat tahajud. Nah, teman muliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita masuk ke al-awqatul man'anis sholat, waktu yang dilarang sholat. Wardan nahyu an sholati ba'da sholati subuh hatta tatlu'a asy-syams. Ada larangan dari nas bahwasanya dilarang sholat sesudah sholat subuh sampai matahari terbit. Wa inda tuluha, dan pada saat terbit itu sendiri, dalam proses terbit hatta tartafi aqdaram, sampai dia naik setinggi tombak. Tombak ini susah kita mengukurnya, ya. Tombak yang dimaksud tombak siapa ini? Tombaknya orang Irian atau tombaknya orang Arab? Tombaknya orang Irian itu kita lihat panjangnya. Tombaknya burung beda dengan tombaknya orang, ya kan? Tombaknya orang Arab. Ada yang bilang setinggi pintu, ya pintunya ini pintu siapa? Jadi inilah ukuran zaman dulu karena belum ada meteran. Dan lagi pula matahari itu nggak bisa diukur berapa tinggi. Tapi menurut sebahagian ulama, ini lebih kurang tingginya 10 derajat. Berapa Pak? 10 derajat. Nah, jadi kalau setinggi pintu ya bisa juga lah kita pandang dari sini ya. Dilarang itu sholat mulai dari terbit matahari sampai matahari naik, lebih kurang 10 derajat. Begitu dia naik 10 derajat lebih kurang, masuklah waktu duha. Nah kemudian wa inda istiwaiha hatta tamila ila ghurub, dan pas pada saat matahari di atas kepala, lagi tinggi-tingginya, pas di atas kepala. Indikatornya bayangan kita nggak ke muka, nggak ke belakang, nggak ke kiri, nggak ke kanan, pas di atas kepala, diubur-ubur sampai mulai sedikit miring ke barat. Kalau kita ya ke barat, di tempat lain ke timur. Iya, ke barat semua ya, barat semua. Oleh karena itu, karena sepakat ke barat semua, pada waktu sholat awal malam dinamakan sholat maghrib. Apa itu maghrib? Berasal dari kata guru. Apa itu? Barat. Maghrib tempatnya barat. Padahal guru itu sendiri bukan barat. Guru artinya tenggelam. Maka kalau maghrib namanya tempat tenggelam.
Sudah kita terangkan kemarin nama-nama sholat itu. Sudah? Artinya apa? Subuh, apa artinya subuh? Belum. Baik, pengajian subuh paling tidak beda dengan yang lain dan kita tahu. Baik, subuh artinya pagi-pagi. Orang Arab bilang sobagul khair. Bagaimana kabarmu? Sobagul khair. Selamat pagi. Kaifa asbahtu? Bagaimana kabarmu hari ini? Asbah itu kamu memulai hari. Kaifa asbahtu? Bagaimana kabarmu hari ini? Sobagul khair, alhamdulillah. Pagi yang baik. Jadi subuh artinya pagi. Kemudian zuhur berasal dari kata zohara, jelas, zohir, terang benderang. Itulah waktu zuhur, karena matahari pas di atas kepala lagi terang-terangnya. Itulah zuhur. Asar artinya masa atau waktu. Wal asri, hurufnya ain shad dengan ra. Masa atau waktu yang sering dilalaikan orang. Wal asri, demi masa atau waktu yang sering dilalaikan orang. Kenapa? Waktu asar ini kalau di kebun enak kali kerja. Suhunya udah mulai turun, hangat-hangat kuku kalau ibarat air. Pada saat kita kerja enak terus sampai menjelang maghrib. Disinilah orang kalau di kebun nantilah sedikit lagi tanggung. Pada saat mau tenggelam matahari baru sadar wala udah mau maghrib. Kalau yang mau main bola coba. Ini paling enak waktu, ya kan? Nantilah tanggung. Satu ini lagi coba. Yang kerja sama, yang jualan sama. Ini waktu yang sering dilalaikan. Asar, lalai. Waktu yang sering dilalaikan. Baru maghrib artinya tempat tenggelam. Goroba tenggelam. Jadi maghrib tempat tenggelam. Tenggelamnya apa? Matahari. Baru isya. Apa artinya isya? Hidangan malam. Makan malam. Orang Mandarin bilang have lunch. Apa bu? Have lunch. Hidangan malam. Jadi sebenarnya isya itu pas waktu makan malam. Dinner. Dinner. Apa? Malam dinner. Dinner ya? Oh, lunch makan siang ya. Dinner ya, dinner. Makan malam. Makanya hadis itu mengatakan iza wudi al-asya'u, apabila telah dihidangkan makanan. Wudi al-asya', dihidangkan makanan. Apabila telah dihidangkan makanan, tiba waktu sholat, faqaddimul asar, dulukan makan. Jadi asal katanya asya'un, makan malam. Jadi waktu isya adalah waktunya makan malam. Inilah awal kata masing-masing nama sholat. Subuh pagi-pagi, zuhur terang benderang, asar waktu yang dilalaikan, maghrib tempat tenggelam matahari, isya makan malam. Selanjutnya, wa ba'da sholatil asar, tidak boleh sholat sesudah sholat asar. Hatta taghriba, sampai tenggelam matahari. Tidak ada sholat sunnah sesudah sholat asar. Fa'an Abi Sa'id an-Nabi sallallahu alaihi wasallam la sholata ba'da sholatil asar hatta taghrib asy-syamsi wa la sholata ba'da sholatil fajr hatta tatlu'a asy-syams. Tidak ada sholat sesudah sholat asar hatta taghrib asy-syamsu, sampai tenggelam matahari. Tidak ada sholat sesudah sholat fajar, maksudnya sesudah sholat subuh, hatta ta'tal as-samsu, sampai terbit matahari.
matahari. Dua waktu yang tidak ada ba'diyahnya. Ba'diyah asar, ba'diyah subuh. Dilarang. Riwayat Bukhari dan Muslim. Wa an Umar bin Abbas qala qultu ya Nabi Allah akhbirni 'ani shalah qala shalli salat as-subuh thumma aqsir 'ani shalah. Kata Umar bin Abbas, ya Rasulullah, beritahukan saya tentang waktu-waktu sholat. Qala dijawab lagi, sholatlah kamu sholat subuh, kemudian berhentilah sampai datangnya matahari. Watartafi, dan dia terangkat mataharinya, naik. Fa innaha tatli'a baina qarnai syaitan. Jangan kamu sholat pada saat matahari terbit dan naik, karena dia terbit di antara dua tanduk setan. Inilah makanya kita dilarang sholat pada saat matahari terbit. Datang setan meletakkan tanduknya di tengah matahari, kelihatan begini. Kenapa? Dari dulu orang Majusi menyembah matahari. Setan datang memanfaatkan, biar kepala jangan matahari yang disembah, biar saya yang disembah. Maka dia pun pergi ke timur, ya kan? Dia taruhlah dua tanduknya di setengah matahari. Maka orang itu tak sadar, mereka pikir menyembah matahari, padahal mereka menyembah kepala setan. Termasuklah dalam cerita Nabi Sulaiman, seorang ratu yang sangat cantik, kaya raya, berkuasa. Dia menyuruh seluruh rakyatnya untuk menyembah matahari. Jadi tradisi menyembah matahari itu sudah lama sekali. Kemudian fa'innaha tatli'a baina qarnai syaitan wa hina izin yasjudu al-kuffar, dan ketika itu sujud orang kafir yang kita ceritakan. Summa sallu fa inna sholata mashhudatun mahdura. Kemudian sesudah matahari tadi pas di atas, kemudian sesudah matahari mulai terangkat, sholatlah, karena sholat waktu itu disaksikan. Hatta yastaqilla zillu birram, sampai bayangan sesuatu benda sama dengan panjangnya, sama dengan benda ini. Sholatlah kalau matahari sudah terangkat, itulah waktu sholat duha. Berhentilah sholat duha pada saat bayangan sesuatu benda sama dengan benda ini, pas di bawahnya, nggak kemana-mana. Itulah pada waktu matahari pas di atas kepala, berhenti. Jadi sholat duha masih boleh jam 12 bisa, kalau zuhurnya setengah satu. Masih boleh jam setengah satu, bisa saja kalau zuhurnya lewat setengah satu. Nah, tapi jarang juga zuhur lewat setengah satu. Kemudian summa qasir alis sholat fa inna hina izin tasjudu jahannam. Kalau sudah matahari pas di atas kepala, berhentilah sholat, jangan sholat, karena pada waktu ini sedang keluar asap neraka jahanam, uap neraka jahanam. Jadi benar itu, bukan mitos. Pada waktu zuhur panas-panasnya itu sedang keluar uap neraka jahanam. Dan banyak orang sakit kalau main-main anak-anak misalnya, apalagi datang pula hujan waktu itu. Jadi sedang keluar uap neraka jahanam saking panasnya. Faiza aqbala al-fayl fasalla fa inna sholata mashhudatun. Kalau dia sudah mulai tergelincir, maka sholatlah, karena waktu sholat itu disaksikan oleh para malaikat. Hatta sholil asar, sampai datang waktu asar. Summa qasir as-sholat, sesudah selesai sholat asar, jangan lagi sholat sampai matahari terbenam. Habis asar tidak ada sholat sunnah lagi. Jangan lagi sholat sampai matahari terbenam. Fa'inna taghrubu baina qarnai syaitan. Nah, ingat, pada saat matahari terbenam dilarang lagi sholat, karena dia terbenam di antara dua tanduk setan. Kembali lagi, pada waktu terbit setan meletakkan tanduknya, pada saat terbenam juga setan meletakkan tanduknya di antara matahari.
dibuatnya matahari itu di antara tanduknya. Ini maksudnya. Ini tanduk, ini matahari. Wahina isinya sujudlah al-kufar pada saat matahari terbenam juga banyak orang kafir yang sujud kepadanya. Rawahu Ahmad dan Muslim, ini riwayat Ahmad dan Muslim. Yang di atas riwayat Bukhari dan Muslim. Wa an Uqbah bin Amir qala salasu sa'atin nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nusalli fihinna wa an naqbara fihinna mautana. Kata Uqbah bin Amir, kami dilarang Rasulullah 3 tempat. Tidak boleh sholat, tidak boleh menanamkan mayat, tidak boleh menguburkan mayat. Pertama, dinamakannya as-samsu bazimah, pada saat matahari terbit. Hatta tartafi, sampai dia terangkat. Wahina yakumu qaimuz zahirah. Yang kedua, pada saat matahari pas di atas kepala waktu zuhur belum masuk. Pas di atas kepala. Wahina tadi kulil guru hatta tariba. Dan yang ketiga, pada saat dia dalam proses tenggelam. Proses tenggelam sampai dia benar-benar tenggelam. Rawahul jamaah dan diriwayatkan oleh jamaah kecuali Bukhari. Dari 3 tempat dilarang sholat, dilarang menurunkan mayat, dilarang menguburkan jenazah. Pada saat matahari terbit, pada saat matahari di atas kepala, dan pada saat matahari tenggelam. Pada saat, bukan sesudah matahari tenggelam, pada saat. Berarti waktu itu sunset yang orang sering tunggu di pinggir laut. Berapa lama itu? Mungkin sekitar 1 menit atau mungkin lebih. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ra'al fuqaha salat ba'da subuh wal asar. Nah, itulah tadi rumusnya, waktu yang dilarang sholat. Tapi meskipun demikian, masih ada perbedaan para fuqaha tentang larangan-larangan sholat ini. Kita lihat, ya jumhur ulama mujawazu qada'ul fawat ba'da sholat subuh wal asar. Sekalipun dilarang kita sholat sesudah subuh dan asar, jumhur ulama atau mayoritas ulama mengatakan boleh mengqada'. Nah, yang dilarang itu adalah sunat yang disengaja sebagai sunnah ba'diyah. Jadi boleh mengqada kalau kedudukan waktu. Contoh, pada saat Nabi habis subuh dia sholat lagi. Apa yang dia sholatkan? Rupanya malam itu dia tidak sempat sholat witir menutup sholat tahajudnya. Nanti kita akan sampai ke sana. Pada saat beliau tahajud tidak sempat beliau sholat witir, ketiduran atau sudah mepet subuh, sehingga sholat witir itu beliau qada sesudah sholat subuh. Nah, ini memang jarang kita dengar, tapi ada dalil. Kemudian liqauli Rasulullah man nasiya sholatun falyusalliha idza zakaraha. Atau kelupaan, lupa sholat, tahu-tahunya bangun sudah subuh. Apa yang terlupa? Sholat di isya. Begitu bangun baru sudah subuh. Kalau begitu kasusnya, mana yang didahulukan? Isya dulu atau subuh dulu? Hah? Subuh dulu. Habis subuh kita berdiri lagi sholat di isya. Nah, inilah dua hal. Mengkodok karena lupa, ketiduran. Jadi ada sebabnya, boleh. Rasulullah bersabda, siapa yang lupa lalu dia meninggalkan sholat, maka sholatlah ketika ingat. Riwayat Bukhari Muslim. Jadi jangan menunggu waktu ini, waktu yang diharamkan, jangan dulu. Sholatlah ketika ingat. Kalau memang ingatnya pas waktu yang diharamkan, sholat, tak masalah. Karena apa? Ketika ingat. Bagaimana itu kalau 2-3 waktu sholat kita lewati? Karena lupa atau karena tidur, bisa, sangat manusiawi. Dan saya pernah di atas jembatan layang amplas lewat 2 waktu sholat.
Kenapa? Macet total, nggak bisa turun. Gara-gara hujan, pas di depan Polda tergenang, macet semua. Arah ke Lubuk Pakam sampai ke Timbangan, arah ke Medan sampai ke Simpang Merengga. Nggak bergerak di atas jembatan. Asar lewat, maghrib lewat. Nah, maghrib. Bisa nggak sholat di atas jembatan? Nah, itu kejadian. Ya kalau kita dalam kendaraan pakai mobil ya sholat ada dalam mobil. Tapi itu pun bahaya. Kenapa? Bergerak dikit-dikit. Kita lagi sholat orang dan nggak bisa juga jadi. Nah ini satu kasus tertinggal 2 waktu. Padahal tidur lupa bukan. Apa yang saya lakukan? Sampai ke rumah sholat isya dulu. Kenapa? Sudah masuk waktu isya. Habis sholat isya baru saya sholat asar. Habis sholat asar baru saya sholat maghrib. Itu namanya bukan menjamak. Ini namanya asli qadha. Karena musafir saya tidak termasuk jarak musafir. Saya musafir memang dalam perjalanan, tapi tidak termasuk jarak musafir yang membolehkan qasar dan jam. Nah, itu dia. Banyak kasus sekarang yang justru kajian ini sangat up to date. Ternyata tidak selamanya dilarang sholat sesudah subuh dan asar. Wa amma salatun nafilah faqad karraha min as-sahabah. Nah, kalau sholat sunnah sesudah subuh dan asar maka hukumnya makruh. Maka larangan di atas bukanlah larangan haram tapi larangan makruh. Di antara sahabat itu adalah Ali bin Mas'ud, Zaid bin Sabit, Abu Hurairah, Ibnu Umar. Nah, inilah yang memakruhkan sholat sunnah sesudah subuh dan asar. Wa kana Umar, sedangkan Umar bin Khattab yadribu ala rakaatani ba'da al-asri bi ma'dhari min as-sahabat min ghairi nakir. Umar bin Khattab pernah sholat 2 rakaat sesudah asar dan saat itu para sahabat hadir melihat dan mereka tidak mengingkarinya. Perbuatan Umar sholat 2 rakaat sesudah asar dan dilihat oleh sahabat yang lain lalu tak ada yang protes, itulah yang menunjukkan bahwasanya tidaklah haram hukumnya sholat sunnah sesudah asar, tidak haram. Kama kana Khalid bin Walid yang al-Zalik. Nah, bukan cuma Umar, ternyata Khalid bin Walid pun pernah melakukan hal yang sama. Wa karraha minat tabi'in, dan tabi'in memakruhkannya. Yang dimaksud tabi'in adalah Sa'id bin Musayyib min a'immatil mazahib dan banyak lagi imam-imam mazhab. Abu Hanifah, di antaranya Abu Hanifah wa Malik dan Imam Malik. Jadi Abu Hanifah dan Imam Malik termasuk juga yang memakruhkan sholat sunnah sesudah subuh dan asar. Wa za'aba Syafi'i ila jawazi sholat malam sabab. Tapi Imam Syafi'i membolehkan sholat sunnah sesudah subuh dan asar kalau ada sebab. Katahiyatul masjid, seperti tahiyatul masjid. Contoh, Bapak Ibu sudah sholat asar entah di masjid entah di rumah, mau datang lagi ke masjid sebelum maghrib. Oh, ini model yang rajin, datangnya sebelum azan. Kita masuk masjid kan waktu asar masih ada, maghrib belum masuk, tapi tadi dilarang sholat sesudah asar. Bagaimana nih? Kata Imam Syafi'i, boleh kalau ada sebab. Apa sebabnya? Karena masuk masjid. Apalagi karena barusan mengambil wudu, berarti tahiyatul masjid boleh, sholat sunnah wudu pun boleh. Atau hajat, habis sholat asar kita ada hajat, mau kemana misalnya, mau berangkat, mau nagih hutang, mau jualan, kita sebelum berangkat sholat hajat dulu, boleh? Boleh. Ini namanya sholat sunnah karena ada sebab. Dan ini bukan dilarang, bukan makruh dan juga bukan haram. Jadi kalau begitu, kalau ada orang begitu selesai subuh dan asar dia sholat lagi, jangan langsung dituduh haram. Tanya dulu sholat apa. Jangan-jangan dia bodoh, ya? Atau jangan-jangan dia sholat hajat, atau mungkin ada hal yang lain. Jadi seperti tahiyatul masjid wa sunnatul wudu dan salat wudu.
Istidlalan bi salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sunnah zuhri ba'da salatil asar wal hanabilah zahabu ila hurmatit tatawwu walau lahu sababun fi hadzal maqdari. Dan menurut Imam Hambali, itu tadi Syafi'i katanya boleh. Menurut Imam Hambali haram, sama sekali haram. Solat sesudah subuh dan asar, illa rakaat tawaf, kecuali solat sunnah tawaf. Nah itu aja yang boleh. Kalau menurut Hambali yang boleh sesudah subuh dan asar ada solat sunnah tawaf. Kalau kita mau tawaf di Ka'bah Al-Mukarramah. Karena setiap orang yang mau masuk ke keliling Ka'bah itu disunnahkan untuk sholat, ya, sholat sunnah sebelum dia tawaf. Li hadis Jubair bin Mut'im anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya bani Abdi Manaf la tamna'u ahadan tawafa bi hadzal bait. Karena Rasul pernah mengatakan, wahai Abdi Manaf, jangan pernah kalian melarang seseorang pun tawaf di rumah yang suci ini, yaitu Ka'bah. Wa sholli ayat saat insya, silahkan sholat pada waktu yang mana saja. Nah, khusus spesial di Ka'bah tidak ada waktu yang dilarang sholat. Jadi waktu-waktu yang dilarang tadi, begitu kita masuk di sekitar Ka'bah itu gugur semua larangan. Karena Nabi bersabda, sholatlah semaumu kapan saja kalau itu di sekitar Ka'bah. Itu dia, ini hadisnya. Min lailin aw nahari, baik malam ataupun siang. Rawahu Ibnu Muzaimah wa Tirmizi, riwayat Ibnu Muzaimah dan Tirmizi. Jadi di sekitar Ka'bah Al-Mukarramah tidak ada waktu yang dilarang salat. Jadi tak perlu melihat matahari pas di atas kepala. Silakan aja salat. Ya, kapan saja boleh. Ra'ayhu fi sholati inda tulu'i syams wa ghurubiha wa istawaiha. Pendapat para ulama tentang sholat pada saat terbit matahari, pada saat terbenam, dan pada saat pas di atas kepala. Tadi kan diharamkan. Ini adalah lagi perbedaan pendapat tentang yang dimaksud haram itu apa. Ya Abu Hanifah, yang dimaksud dilarang menurut Ibu Hanifah, ada musihatis sholat mutlaqan fi hadhil awqat, tidak sah sholatnya. Jadi diharamkan maksudnya, andai kata pun ada orang sholat pada waktu itu, tidak sah sholatnya mutlak, semata-mata nggak sah pada waktu-waktu yang ditentukan ini. Sawab bukan sholat maupun wajib atau nafilah, sama ada sholat itu sholat fardu ataupun sholat sunnah, tidak sah kalau bertepatan pada waktu yang diharamkan, yaitu pada saat terbit matahari, pada saat di atas kepala, pada saat tenggelam. Qada atau adaan, walaupun dia qada ataupun tunai, wajib atau fardu, sunnah atau dia qada atau tunai. Nah, ini nampaknya adaan lillahi ta'ala yang kita pakai itu istilah adaan tunai, cash. Kan kita sering pakai adaan lillahi ta'ala. Apa adaan lillahi ta'ala? Cash, sekarang juga. Yang saya sholatkan ini yang ini, bukan yang tadi. Jadi bukan bayar utang. Jadi kalau yang tadi namanya kodoan, kredit, cicil. Kemudian wastasnu asrul yaum wa sholatul janazah. Tapi ada juga pengecualian. Mereka mengecualikan sholat jenazah. In hadarat fi ayyi waqtin min hadhil awqat fa inna tusalli biha bila karahah. Semua ulama sepakat kalau sholat jenazah tidak usah melihat waktu. Ya, kalau memang sudah harus, ya ini, sudah harus wajib disegerakan, maka segerakanlah. Wa yasafiyah karawatun nafil lazi la sababa lahu fi hadhil awqat. Dan menurut Imam Syafi'i, sunnah, sholat sunnah adalah makruh pada waktu-waktu yang diharamkan. Nah, jadi menurut Abu Hanifah tidak ada, mohon maaf tadi bukan seluruh ulama, menurut Abu Hanifah tidak ada waktu yang dilarang untuk menguburkan jenazah, kata Abu Hanifah.
Tapi menurut ulama yang lain dilarang pada 3 waktu sesuai dengan dalil di atas, yaitu matahari terbit di atas kepala dan matahari terbenam. Nah, kalau misalnya ada mayat mau dikuburkan supaya tidak kena kita perbedaan ulama ini, boleh diantar ke kuburan, tapi pas tenggelam matahari tunggu dulu. Begitu matahari di atas kepala, tunggu dulu, jangan dikuburkan dulu. Begitu matahari sedang terbit, tunggu dulu, jangan dikuburkan dulu. Hindarkan waktu ini, karena waktu ini tidak lama. Waktu ini paling ada 1 sampai 2 menit. Jadi bukanlah menjadi masalah. Walaupun kata Imam Hanafi tidak ada larangan untuk menguburkan mayat. Wal Malikiyah dan Imam Malik yarawna fi waqti tulu'i wal ghurub hurmatun nawafil. Dan Imam Malik berpendapat diharamkan sholat sunnah pada waktu terbit dan tenggelam. Terbit matahari dan tenggelam, haram sholat sunnah. Walau lah sababun, sekalipun ada sebab. Nah, berbeda pendapat dengan Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, kalau pada waktu yang diharamkan itu ada sebab, boleh, seperti tahiyatul masjid, sholat wudu. Tapi kata Imam Malik sebaliknya, haram sekalipun sholat sunnah yang ada sebab. Wal manzuro, sekalipun nazar. Nah, sekalipun nazar. Wasajudul tilawah, sekalipun sujud tilawah. Ini lebih apa ya? Sujud tilawah maksudnya kan bukan hanya dalam sholat, Pak ya. Mana tahu Bapak Ibu lagi baca Quran entah di rumah entah di masjid, pada tempat yang layak sujud ketemu ayat sajadah, sujudlah. Tapi kata Imam Malik, pada waktu matahari di atas kepala, matahari terbit dan matahari tenggelam, tak boleh juga sujud tilawah. Jadi bukan cuma sholat yang dilarang, sujud tilawah pun tak boleh. Kenapa? Pada dasarnya sujud juga. Sedangkan yang dikhawatirkan adalah jangan sampai sujud kepada tanduk setan. Itu tadi. Wassalatul janazah, termasuk sholat jenazah, kata Imam Malik. Kalau memang waktu yang diharamkan, dia tetap haram. Illa bisahi fa'alaihat tagir, kecuali dikhawatirkan jenazah itu sudah berubah. Berubah apa? Jadi membusuk. Nah, itu pengecualian. Fatajuzu, maka boleh menguburkan jenazah. Wa ammal hanabilah faqad zahabu la min qadin naqli mutlaqan fi hasil al-qawl as-salisah sawa'un kana lahu sababun aw la. Wa sawa'un kana bi Makkah aw ghairuha. Dan menurut Imam Hambali tidak ada hubungannya sholat sunnah sesudah waktu-waktu yang dilarang. Semuanya dilarang, mau sunnah atau wajib, yang ada sebab atau tidak ada sebab, baik di Makkah maupun tidak di Makkah. Ini lebih tegas lagi menurut Imam Hambali, termasuk di Makkah, Ka'bah juga tetap ada larangan. Wasawa'un kana yaumul jum'ah aw ghairuh, termasuk hari Jumat, sama kalau memang lagi dilarang ya dilarang. Illa tahiyatul masjid, nah kecuali tahiyatul masjid. Nah Imam Hambali cuma satu longgar, dilarang semua sholat pada waktu yang dilarang kecuali tahiyatul masjid pada hari Jumat. Nah ini dia. Jadi bapak-bapak nggak usah ragu, berarti semua ulama sepakat kalau tahiyatul masjid itu boleh kalau hari Jumat, sekalipun waktu yang dilarang. Dan memang betul, menjelang azan itu, misalnya azannya 1:30 ya, 1:30 itu sudah masuk waktu yang dilarang. Karena disitulah matahari mulai di atas kepala. Nah, itu rata-rata kita disitulah sholat tahiyatul masjid, ya kan? Nah, tapi jangan ragu lagi. Baik Syafi'i, Hanafi, Hambali semua sepakat kalau tahiyatul masjid khusus hari Jumat itu diperbolehkan. Fa'inahum jawazu fa'alaha biduni karoha. Semua ulama membolehkan melakukannya. Wa asna al-khutbah, bahkan boleh tahiyatul masjid pada saat khutbah. Nah, ini kan boleh salat tahiyatul masjid pada saat khutbah. Penting kali memang. Tahiyatul masjid itu penting. Sebenarnya khutbah itu wajib didengar tidak? Wajib, ya bukan sunnah didengar itu. Tapi pada saat khutbah Jumat masih boleh salat tahiyatul masjid.
Nah, cuma ada hadisnya, kalau kalian sholat pada saat khatib sedang membacakan khutbahnya, maka pendekkan sholat. Nah, itu dia, pendekkan. Ya, kalau kita berpendek ya selalu macam mana yang pendekkannya, ya itulah begitulah. Pendekkan, jangan dipanjangkan, tapi boleh. Yang lucu, ada orang masuk masjid, ada orang lagi azan, dia tidak duduk tapi berdiri. Begitu selesai azan dia duduk. Coba. Jadi kita pun kalau mengikut-ikutan masuk masjid berdiri, kawan berdiri, kebetulan lagi azan. Tapi begitu azan dia duduk. Maka dia tidak mengerti mengapa dia harus berdiri. Mungkin dia berpikir kalau orang azan tak boleh duduk. Apa sebab orang berdiri pada waktu masuk masjid sedang azan? Ayat? Karena dia ingin melaksanakan tahiyatul masjid. Pada saat yang sama dia disuruh menjawab azan. Maka tidak bisa dua-duanya kan? Maka jawab dulu azan, habis itu baru sholat tahiyatul masjid. Tapi masih banyak juga nggak punya niat tahiyatul masjid, langsung niatnya qobliyah. Berarti percuma juga kan? Nah, banyak orang yang selama ini percuma berdirinya, langsung qobliyah subuh. Padahal mestinya dia gabung aja tahiyatul masjid dan qobliyah zuhur. Jadi ada gunanya dia berdiri. Nah, kalau sebenarnya mau qobliyah saja duduk aja kan Pak, santai. Selesai azan kita doa, baru kita berdiri untuk qobliyah zuhur atau qobliyah asar atau qobliyah maghrib atau qobliyah isya. Jadi ilmunya harus ada supaya enggak lucu. Jangan membuat ketawa malaikat bingung. Apa yang mau dicatat nih? Ternyata dia duduk juga. Nah, kemudian waktu promoin dalam sholatul janazah fi hazil awqat illa ini pada takdir pada juz bila karba. Wa abahu qada al-qawaid was shalat al-mansurah. Wa ra'atai tawaf walau nafilan fi hazil awqat salasah. At-tatawu ba'da tulu'il fajar wa qabla sholat subuh. Salat sunnah sesudah terbit fajar dan sebelum sholat subuh. Nah, ini masalahnya pada saat terbit fajar dan sebelum sholat subuh. Ini waktunya sangat sempit. An Yasar Maula bin Umar Ra'ani bin Umar wa ana usolli ba'da naql al-fajar. Faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja alaina wa nahnu nusalli hadhihi sa'ah faqala liyablu syahidukum ghaibakum Allah salata ba'da subuh illa rak'atayn. Pada saat kami sesudah sholat subuh, di sini fajar yang dimaksud adalah subuh. Rasulullah keluar bersama kami dan kami sholat sesudah sholat subuh. Lalu Rasul bersabda, melihat kami lalu bersabda, hendaklah orang yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir, sesungguhnya tidak ada sholat sesudah subuh kecuali 2 rakaat. Nah, kemana maksudnya ini? Tadi dilarang sholat sesudah sholat subuh. Ada tadi dikatakan kecuali 2 rakaat. 2 rakaat. Apa ada Syaukani? Hal ini dijelaskan oleh Imam Syaukani. Wa zahabal Hasan wa Syafi'i wa Ibnu Hazm ila jawazin dzikr. Dan ini juga menurut Hasan dan Syafi'i bahwasanya boleh sholat sunnah mutlakon bila karaoh. Sholat sunnah sesudah subuh boleh bila karaoh, bukan makruh. Semata-mata boleh, bukan makruh. Wa qasara Malik al-jawaz liman mata sholatul lail di muslim. Dan menurut Imam Malik juga boleh sholat sesudah sholat subuh bagi orang yang kelupaan sholat malamnya karena uzur, mengkodok sholat malam. Wa zakara annahu balaghu anna Abdullah bin Abbas qala ma ubali law uqimat sholat subuh wa ana autar. Tidak ada yang menghalangi sholat sesudah sholat subuh
yaitu sholat witir. Wa an Yahya bin Sa'id annahu qala kana Ubadah bin Samit yu'amma qauman fa kharaja yawman ila subuh fa aqama al-mu'azzin salat as-subuh fa askatahu Ubadah hatta awtara thumma shalla bihim subuh. Suatu saat Ubadah bin Samit mengimami suatu kaum pada waktu itu salat subuh. Faqamal muazzin, maka iqamatlah muazzin untuk salat subuh. Fa'askatahu Ubadah, tapi kemudian Ubadah menunda dulu salat subuh hatta autara, sebelum dia witir. Summa shalla bihim subuh, kemudian dia salat subuh. Jadi ada dua macam perbuatan sahabat di sini. Ada yang sholat 2 rakaat sesudah subuh, dan itu boleh kalau dia satu mengqadha sholat malam yang tertinggal. Yang kedua mengqadha sholat witir yang tertinggal. Jadi yang tidak boleh adalah kalau niatnya sholat ba'diyah subuh. Kalau sebelumnya kan ada qabliyah subuh, tapi untuk ba'diyah tidak ada. Oleh karena itu ulama mengatakan sebenarnya qabliyah subuh pun tidak ada. Kenapa? Adanya qabliyah karena ada ba'diyah. Karena itu namanya adalah hanya sholat sunnah fajar. Di sinilah waktu-waktu yang berbeda namanya. Tidak ada qabliyah subuh. Kenapa? Kan tidak ada ba'diyahnya. Dari mana kita menamakan qabliyah kalau tidak ada ba'diyah? Tidak ada qabliyah asar. Kenapa? Tidak ada ba'diyahnya. Tapi tetap juga sholat sebelum asar, iya, tapi namanya bukan qabliyah asar. Ini perdebatan yang tidak perlu. Saya ulangi lagi, ini perdebatan yang tidak perlu. Kenapa? Nabi sendiri tidak pernah melapaskan niat. Usulli sunnata qabliyatan, misalnya, enggak ada. Usulli sunnata ba'diyatan, enggak ada. Yang membuat dia qabliyah dan ba'diyah keadaannya. Karena memang dilaksanakan sebelum subuh, maka namanya qabliyah subuh. Karena dilaksanakan sesudah maghrib, maka namanya ba'diyah maghrib. Dan Nabi sendiri tidak pernah mencontohkan niatnya. Usolli sunnata ba'diyatal maghribi, tak ada. Usolli sunnata qabliyatal isya, tak ada. Usolli sunnata qabliyatal subuh, tidak ada. Maka khusus di waktu subuh itu para ulama berbeda pendapat menamakan ini sholat fajar atau sholat qabliyah. Ada yang mengatakan namanya itu berbeda, tapi sebenarnya sama antara fajar dan qabliyah subuh. Jadi bagi kita, saya pikir tidak usah kita berdebat dengan niat apakah sholat fajar ataukah qabliyah. Yang penting sholatnya saja. Sepakat tidak? Yang penting sholatlah sebelum sholat subuh. Karena 2 rakaat sebelum subuh lebih bagus daripada dunia dan seluruh isinya. Apakah diniatkan fajar atau qabliyah terserah boleh. Karena hadis dan ayat sendiri sering tidak konsisten mengatakan kadang subuh, kadang fajar. Kadang disebut ba'dal fajar, yang dimaksud ba'da subuh. Begitu dia. Dalam hadis yang sama saja di atas fajar, di bawah subuh. Berarti maksudnya adalah sama. Fajar adalah waktu subuh, subuh adalah waktu fajar. Seperti berpuasa, kulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abadi minal khaytil aswadi minal fajar. Makan dan minumlah kalian. Ini maksudnya waktu sahur. Makan dan minumlah kalian sampai jelas mana benang putih, mana benang hitam. Minal fajar, yaitu pada waktu fajar. Berarti batas boleh makan dan minum adalah waktu fajar, ya kan? Fajar yang dimaksud adalah azan subuh. Dari mana kita tahu fajar yang dimaksud azan subuh? Karena ada hadis. Kalau Ummi Maktum azan, maka tetaplah kalian makan. Tapi kalau Bilal sudah azan, berhentilah kalian makan. Waktu Nabi itu ada 2 kali azan. Azan yang pertama mengingatkan
sebenar-benarnya waktu subuh. Berarti batas makan itu adalah waktu subuh. Berarti yang dimaksud fajar dalam ayat tadi adalah waktu subuh. Udah paham belum? Supaya nggak bingung mana fajar mana subuh. Kita ulangi lagi ya. Supaya kita bisa melihat mana fajar mana subuh yang dimaksud sama. Ayat tentang puasa, batas waktu makan sahur adalah Al-Baqarah. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah kalian pada waktu bulan puasa, waktu sahur itu, sampai jelas mana benang hitam, mana benang putih di waktu fajar. Itulah batas waktu boleh makan. Jelas mana benang hitam, mana benang putih pada waktu fajar. Apa yang dimaksud waktu fajar? Rasulullah bersabda, kalau kalian mendengar suara azan yang pertama, tetaplah makan. Tapi begitu kalian mendengar suara azan yang kedua, berhentilah makan. Apa itu azan yang pertama? Pada zaman Rasul 2 kali azan subuh. Azan pertama, aba-aba, kalau sebentar lagi bakal masuk waktu subuh. Azan kedua, itulah sebenar-benar waktu subuh. Yang dilarang Nabi, jangan lagi makan kalau sudah mendengar azan yang kedua. Berarti menurut ayat adalah fajar, menurut hadis adalah azan kedua atau waktu subuh. Artinya fajar dan subuh itu sama. Ya? Sholat sunnah fajar itu yang dimaksud juga sholat sunnah qobliyah subuh. Sholat sunnah qobliyah subuh itu juga maksudnya sama dengan sholat sunnah fajar. Tapi ada yang pakai dua-duanya. Tadi aku sudah sholat sunnah fajar, sekarang aku sudah sunnah qobliyah subuh. Gak apa-apa, terserah. Allah nggak melihat nama. Allah nggak melihat nama. Silakan. Kita lanjutkan lagi sedikit. At-tatawwu asna al-iqamah, salat sunnah pada saat iqamah. Nah ini supaya enggak berantem kita ya. Iza uqimatis shalah karostilul tatawwu. Kalau sudah iqamah dikumandangkan, dimakruhkan salat sunnah. Nah ini dia. Pertanyaan yang sering muncul di setiap masjid, Ustaz macam mana udah terlambat salat tadi ya. Terakhir awal nunggu dia. Jadi inilah, kita pun kalau udah mulai, tukang komatnya udah mulai berdiri di sini, kalau udah ada tempatnya, ini kan kelihatan ya, udah mau komat. Jangan lagi sholat sunnah, kasihan yang lain dalam menunggu, ya kan? Fa'an Abu Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza uqimatis shalah fala sholata illa maktubah. Kalau sudah iqamah jangan lagi sholat kecuali sholat fardu. Riwayat Ahmad dan Muslim. Wa Abdullah bin Sardas qala dakhala rajulun masjida wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholatul qada. Fa shalla rak'atain fi janibil masjid. Summa dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma salima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya fulan bi ayyi sholatin ikhtalafta? Bi sholatika wahdaka am bi sholatika ma'ana? Pada suatu saat Rasulullah sudah mulai sholat. Artinya iqamat sudah dikumandangkan. Karena Rasul itu sudah ada di tempat imam pada saat iqamat dikumandangkan. Biasanya begitu. Walaupun pernah pada saat iqamat dikumandangkan Rasul masih di pintu. Nanti akan kita jelaskan lagi supaya kita berdebat. Apakah imam di depan duluan baru qomat atau imam masih di barisan saf biasa sudah qomat? Yang lebih seringnya Rasul sudah siap dulu di tempat, baru dia perintahkan qomatlah. Yang qomat siapa? Ayo. Yang azan. Nah, ini tertib nih. Yang qomat ya azan. Nah, kadang siapa yang mau qomat? Nah ini mulai kita tertibkan. Yang qomat yang azan. Oleh karena itu tukang azan jangan lari-lari lagi. Ya ada yang habis azan kan masih ngambil dulu kan macam-macam. Masih nyetel mic. Nah ini kan harus bagi tugas ini supaya dia bisa mengerti kapan waktunya harus qomat.
Sesudah selesai sholat langsung menegur dia, sini. Pada saat kamu sholat tadi, kami sudah mulai berdiri dan kami sudah mulai takbir. Kamu belum selesai sholat. Kau pilih mana? Sholatmu yang sendirian itu atau sholat bersama kami? Ini kan pertanyaan yang tak perlu dijawab. Harusnya kamu nggak usah sholat lagi, langsunglah ikut kami. Nah, ini dia. Jadi makruh bukan diharamkan. Makruh. Kalau sudah mulai qomat atau isyaratnya sudah dekat qomat, jangan lagi kita sholat sunnah. Resiko terlambat. Nah, kan itu ya. Resiko terlambat. Kemudian wa fi ingkari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'adami amrihi bi'ada, karena Nabi hanya mengingkarinya tapi tidak menyuruhnya mengulangi sholat. Dalil ala sihati sholat itu dalil bahwa sah sholatnya, wa in kanat makruha walaupun makruh. An Ibnu Abbas qala kuntu usolli wa awzal muazzin fil iqamah. Pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam qala usolli subuha arba'an. Nah, ini pernah jadi Ibnu Abbas suatu saat, aku sholat padahal muazzin sudah siap-siap qomat. Ini kan cerita Ibnu Abbas. Aku sholat padahal muazzin sudah siap-siap qomat. Ini waktu sholat subuh ini. Pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam maka aku ditegur Nabi. Apa kata Nabi? Aku sholat subuh arba'ah. Hai Ibnu Abbas, apakah kamu sholat subuh 4 rakaat? Nah, ini coba. Lucu pertanyaannya. Hai Ibnu Abbas, apakah kamu sholat subuh 4 rakaat? Ini pengingkaran. Harusnya tadi nggak usah kalian sholat. Kenapa? Orang udah mulai sholat subuh, kamu sholat lagi. Seakan-akan kamu sholat subuh 4 rakaat. Nah, Rahu Baikali wa Tabrani. Wa Ibnu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli rak'atal ghada inna abzal mu'azzin yu'azzin faqama zaman kibahu wa qala ala kana hadza qabla hadza. Sama. Pada saat ada orang yang sholat pada saat iqamah dikumandangkan, Nabi berkata, mestinya dia lakukan dulu ini sebelum ini. Mestinya dia lakukan sholat itu sebelum azan sebelum iqamah dikumandangkan. Nah, ini hadis-hadis tentang larangan waktu sholat. Ternyata bukan larangan mutlak. Ada penyesuaian menurut sebagian ulama, termasuk di sini tahiyatul masjid, sholat sunnah dulu. Dan ada kalau sudah masuk waktu qomat, sebaiknya kita yang ingin sholat sunnah ditahan saja. Sehingga Nabi berkata, Ibnu Abbas, kamu mau sholat subuh 4 rakaat? Itu pertanyaan yang pedas. Pertanyaan yang pedas. Atau Nabi berkata, kau pilih mana? Sholatmu yang itu atau yang ini? Itu juga pertanyaan yang pedas, yang tak perlu dijawab, menunjukkan bahwa Nabi tidak setuju dengan perbuatan ini. Tapi karena Nabi tidak menyuruh mengulangi sholat, itu menunjukkan bukan haram, tapi hukumnya hanya makruh. Nah, silakan Bapak Ibu kalau ada yang pertanyaan. Ya. Yang pertama saya ingin menyampaikan mungkin agak mengulang sedikit bagaimana hukumnya kalau kita ingin berwakaf dan telah pernah pula mengikrarkannya, seperti saya ingin melakukan ini, tetapi tidak kita laksanakan atau kita laksanakan sebagian gitu Ustaz. Ya. Ini waktu maghrib tadi kita bahas itu sejak adanya awan merah sampai hilang ya. Sejak. Tapi kalau itu di sekitar kita ini kayaknya sulit kita untuk melihat itu, maka kita berpedoman kepada jam. Nah, apakah jam yang ada pada saat ini itu sudah sesuai dengan tanda-tanda tadi?
Ini kalau kita lihat kan ada 1 jam 10 menit ya. 1 jam 10 menit. Dari 18.38 ke 19.48. Jadi ada 1 jam 10 menit. Ya. Apakah memang jam ini telah mengikuti tanda-tanda tadi? Yang kedua. Kemudian yang ketiga, masalah makbulnya sholat sunat setelah sholat. Nah ini kita ingin sholat sunat di rumah nih misalnya Pak Ustaz. Kita mendengar iqamah antara 2 masjid. Masjid yang sana udah keluar iqamah daripada masjid yang di kanan. Apakah iqamah yang mana yang kita ikuti? Ya, ini Ustaz ada 3 pertanyaan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ada 3 pertanyaan, Pak Ibu. Bagaimana hukumnya mewakafkan sebelumnya diikrarkan? Kalau sudah ikrar, itu bisa dilihat ikrarnya ini janji atau nazar. Ikrar kepada diri sendiri namanya nazar. Ingat ya, kalau udah ikrar pada diri sendiri, ya Allah kalau begini, aku akan begini. Gak ada yang saksikan ya, gak ada yang tahu. Itu namanya nazar. Maka wakaf jadi wajib. Hukum dasar wakaf itu sunnah. Tapi karena sudah dinazarkan maka jadi wajib. Sama dengan hukum dasar kurban itu sunnah. Tapi kalau sudah ternazar bukan lagi sunnah, tapi wajib. Itu namanya kurban wajib. Kalau sudah dinazarkan, yang tahu ini nazar atau tidak hanya kita dengan Tuhan ini. Karena ada hajat tertentu, ya Allah, kalau luruslah anakku misalnya kan, anakku ini kuwakafkan. Udah nazar itu Pak, wajib. Tapi kalau ikrar biasa di depan manusia, ikrar sebuah pernyataan atau cita-cita atau keinginan, itu belum jatuh wajib. Boleh ditarik lagi. Resikonya adalah beban moral, yang malu atau apa. Boleh juga semuanya, boleh setengah, tidak ada ikrar. Tapi kalau ikrar di hadapan Allah, hukumnya wajib. Lihat. Yang kedua, mengenai apa tadi? Tanda-tanda. Oh iya, inilah dia waktu ini. Ini problem. Musola dekat rumah, saya sering terlambat sholat ke sini. Terakhir saya Ustaz kok terlambat terus. Kenapa? Saya berpatokan dengan waktu yang saya tempel di rumah berdasarkan badan hisab ruqyah yang terbaru oleh Departemen Agama. Ternyata di musola itu memakai jadwal abadi. Ini perlu dipertanyakan, ini jadwal mana? Maka kalau saran saya, kalau nggak ada di sini jadwal terbaru daripada hisab ruqyah Sumatera Utara, minta ke MUI. Kalau dulu saya IAIN dibagi terus, tapi untuk kalangan dosen dan mahasiswa, nah kita minta ke MUI ya, atau cari masjid yang ada. Setiap tahun itu Badan Zatul Air itu membuat lagi, memperbaharui waktu sholat setiap tahun. Kopi. Nah, ini disesuaikan di sini. Kalau jadwal imsak yang abadi itu selisih 2 menit lebih dulu dari yang sekarang, makanya duluan terus musola itu azan. Saya yang terlambat, Pak Ustaz terlambat, iya. Patokan saya di rumah. Jadi target saya datang ke sana, udah selesai dari masjid. Nah, gitu kan. Ternyata saya nyampe, orang udah mulai komat. Nah, itu dia. Jadi sudah saya perhatikan jadwal abadi itu terlambat 2 menit dari yang sekarang. Takutnya dia 2 menit itu rawan. Pas itu tenggelam matahari kalau maghrib. Pas di atas kepala kalau zuhur. Pas lagi terbuka. Iya, yang boleh. Pas tenggelam matahari kalau maghrib. Pas di atas kepala kalau zuhur. Mending lewat 2 menit. Kalau lewat, gak ada kemungkinan kena 2 kepala.
Jadi itu rawan. Kemudian kalau di rumahnya kita boleh kita sholat pada waktu qomat, boleh, tidak dikatakan. Yang ada adalah pada waktu sholat di masjid. Kalau di rumah boleh. Mau mengikuti mana? Itulah waktunya, ini susah ini. Ibu di rumah mau mengikuti azan mana ini? Azan ini beruntun, iya kan? Ada kadang 4 jam nggak selesai azan. Kenapa? Azan sini, ngekor lagi sini, ngekor lagi sini. Kenapa? Banyak nazir masjid itu tidak punya jadwal. Dia nunggu yang lainnya azan. Banyak yang begitu. Udah azan belum? Nah, saling nunggu macam mana nanti? Oh, di sana udah azan, ayo azan. Rupanya yang di sana nunggu kita juga. Yang di sana nunggu ini lagi, berantem, beruntun dia. Kalau yang paling seringnya itu sholat asar, sholat zuhur dan sholat isya saling tunggu. Kalau maghrib rata-rata orang pas. Kalau maghrib, karena juga ada azan di TV, ada azan di radio. Silakan Pak, kalau di rumah terserah. Ya. Maghrib tadi bosan. Nah, Contoh kasusnya seperti ini. Kita dalam perjalanan, tapi ingin mengejar sholat maghrib tadi di rumah. Sampai di rumah, kalau kita lihat di luar memang udah gelap, tapi di masjid belum ada misa ya. Apakah kita masih dapat maghrib itu maksudnya Ustaz? Sesuai dengan jam yang jadi rata-rata maghrib itu antara 10 menit. Ya sekitar itu. Berdasarkan pendapat Imam Syafi'i yang terbaru. Imam Syafi'i punya 2 pendapat tentang waktu maghrib. Pendapat pertama, matahari terbenam sempurna sampai senja merah hilang. Ternyata mengalami kendala karena kita tidak melihat senja merah. Lalu dia rubah lagi pendapatnya. Adapun waktu maghrib ada. Kalau seseorang datang ke masjid, lalu dia beristinja dengan sempurna, berwudu dengan sempurna, dia baca doa sesudah wudu dengan sempurna, dia masuk ke masjid lalu dia sholat tahiyatul masjid dengan sempurna, lalu kemudian dia sholat maghrib 3 rakaat dengan sempurna, lalu kemudian dia zikir dan berdoa, lalu sesudah itu dia sholat ba'diyah maghrib dengan sempurna, maka habislah waktu maghrib. Itulah gambaran. Jadi karena susah kita melihat senja, maka gambaran waktu itu adalah datangnya tadi ke masjid belum masuk waktu. Tapi begitu kita istinja masuklah waktu. Istinjalah dengan sempurna. Berapa menit kira-kira? Pada umumnya Pak, jangan istinjanya orang tua. Orang tua nanti udah berdiri jongkok lagi. Pada umumnya kita yang sehat istinja berapa menit? Dengan sempurna yang dimaksud duduk, diurut-urut dulu, maaf kalau laki-laki diurut dulu ya kan? Itu kan ada ketentuannya. Imam Syafi'i juga yang menjelaskan diurut 3 kali, habis itu siram 3 kali, ya kan? Habis itu baru selesai. Berapa menit? 3 menit. Nah, oke, 3 menit. Wudhu dengan sempurna. Sempurna yang wudhu itu saya pikir 2 menit kurang pas. Ya. 3 menit lah. Dengan doa, ya, dengan doa. 3 menit, 6 menit sudah. Lalu kita sholat tahiyatul masjid atau sholat qabliyah maghrib, itu boleh, ada dalilnya. 2 rakaat sempurna, berapa menit? 3 ya. Oke, udah 9 menit. Lalu kita sholat maghrib dengan sempurna 5 menit. 5 menit. Berarti udah 14 menit ya. Baru doa dengan sempurna 2 menit. 18. Baru sholat ba'diyah maghrib dengan sempurna 2 menit atau 3 menit. Sekitar 20 menit kan. Diperbaharuinya
Diperbaharuinya pendapat yang pertama mengatakan hanya sampai senja merah hilang. Nah, lebih kurang. Kalau 20 menit rasanya kelamaan. Karena saya dulu lama di pinggir pantai dan tahu persis proses sunset itu sampai senja merah hilang. Menurut pengalaman yang saya itu lebih kurang 15. Jadi masalahnya kalau kita di jalan mengejar ke rumah, hitung aja waktu. Lebih kurang 15. Terkadang kan kendala kita mengapa mengejar ke rumah, kan itu pakaian kotor Ustaz. Nah, ini pengetahuan yang kurang pas. Memangnya pakaian kotor itu tak boleh dibawa sholat? Ayo kita jawab yang benar. Boleh nggak? Sah nggak kita sholat dengan pakaian kotor? Boleh. Jangan boleh, sah atau tidak? Sah. Inilah yang terjadi masalah. Orang tidak tahu kalau itu sah, maka dia nunggu sampai di rumah. Padahal tidak ada larangan orang sholat dengan pakaian kotor. Sekali lagi, tidak dilarang orang sholat dengan pakaian kotor. Yang dilarang sholat dengan pakaian bernajis. Nah, kalau nggak ngerti hukum ayahnya. Di kantor mana pernah bersih pakaian, kita duduk di sana kemari, icip makanan ini itu, minum sana sini, apalagi yang merokok. Dapat nggak pakaian bersih? Tapi berarti nggak boleh. Boleh pakaian kantor itu pakai, nggak usah lagi ganti. Bahkan seorang petani di sawah berlumpur-lumpur, silahkan sholat dengan lumpur-lumpurnya. Kenapa? Tanah itu suci. Cuma rasanya nggak enak. Ini kan masalah rasa nih. Adabnya betul, gantilah pakaian. Kenapa? Kita menghadap Allah. Tapi kalau udah mepet Pak, semacam maghrib, jangan lagi berpikir mandi dulu, ganti baju, ya langsung aja sholat. Jadi boleh sah untuk sholat dengan pakaian kotor. Silakan mereka. Ya. Ini berkaitan dengan kodo tadi. Ya. Karena kita kan waktu anak-anak, tapi sudah diwajibkan kepada kita itu sholat. Ada yang sengaja ditinggal, ada yang malas, ada segala macam. Kemudian pada saat sudah kita mengerti agama atau kita mengerti belajar, namun bagaimana itu yang persoalan dulu, apakah kita wajib mengkodonya? Karena begini, ada juga sebahagian rekan-rekan kita yang melaksanakan kodoan itu setelah subuh, contohnya setelah subuh dia melaksanakan kodo mengganti. Haram katanya kalau kita melakukan zikir atau segala macam kalau kita belum melaksanakan kodoan itu bagaimana? Kodo masa lalu ya, ini ceritanya. Kalau tadi kita cerita kodo lupa, kodo tidur sah, jelas dalilnya. Lupa, kodolah. Ketiduran, kodolah. Atau sebab lain bukan lupa, bukan itu, kodo. Tapi ini masa lalu. Masa anak-anak perlu dikodo karena belum wajib sholat. Ini masa remaja ya. Rata-rata kita ini aktif sholat merasa habis sekali. Ya kan? Termasuk Ustaz. Nah iya. Sepele kali sholat. Rata-rata udah menikah. Ada yang udah punya anak. Karena anaknya dibuat rajin ke masjid, dia bang. Banyak yang begitu. Terus macam mana itu bertahun-tahun kita nggak sholat? Masalahnya, ada ulama mengatakan boleh mengkodok masa lalu. Boleh dengan alasan puasa boleh dikodok. Ya. Apalagi yang boleh dikodok puasa ya? Hah? Iya. Dalilnya sangat lemah. Pertama dari segi syariat, nasnya, Qurannya tidak ada, hadisnya tidak ada. Andai kata ada, Nabilah yang paling sering banyak mengkodoknya. Abu Bakar, Umar, Utsman paling banyak mengkodok.
atau para tabi'in. Tapi dalilnya tidak ada secara syariat. Itu dalilnya adalah dalil kias saja, analogis. Karena kita disuruh mengkodok puasa, artinya juga kita disuruh mengkodok sholat. Ya. Jadi kalau katanya haram berzikir sebelum kodok, itu ekstrim, semuanya berlebihan. Ya, katakan sama dia, jangan ekstrim Pak. Ya. Andai kata itu wajib, nah iya. Ini masih sebagian kecil ulama yang mengatakan hanya boleh, hanya boleh. Kalau saya pribadi dalam amal ibadah ini, janganlah beramal sesuatu yang tidak jelas. Apalagi kita, Allah tak terima amal yang ragu. Oleh karena itu supaya tidak ragu, laksanakan perintah yang jelas tadi. Karena tidak ada perintah untuk mengkodok sholat yang lalu-lalu, maka lebih bagus tinggalkan. Tinggalkan, tidak ada guna beramal dalam keadaan ragu. Dan Allah tidak akan memberi pahala sesuatu yang tidak dia suruh. Ibu kalau nyuruh anak misalnya beli garam, tiba-tiba 2 jam baru datang, pulang banyak kali dia bawa. Tomat dia beli, cabai dia beli, bawang dia beli. Ibu senang apa marah? Hah? Lo yang disuruh kan beli garam. Mestinya kembaliannya tadi ibu masih bisa gunakan. Ini gara-gara ibu masih 20.000 beli garam, habis 20.000 untuk membeli tomat, cabai, bawang yang sudah ada. Mahal pula dia beli itu. Marah enggak? Nah, inilah logikanya saja. Jangan melaksanakan sesuatu yang tidak diperintah. Bukannya nambah kasih sayang Allah, malah lebih jauh. Apalagi mengkodok puasa itu tidak bisa dianalogikan dengan mengkodok sholat. Beda hal, sangat beda. Karena puasanya sekali sebulan, sekali setahun, dia punya kesempatan mengkodok 11 bulan. Beda sekali. Sementara sholat setiap hari. Kalau sudah tinggal kemarin 5 kali, ya hari ini tambah lagi 5 kali. Beda sekali. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kewajiban itu berdasarkan pertimbangan kemampuan juga. Masa iya nggak bisa mengkodok sebulan, sementara di depan ada 11 bulan. Sedangkan wanita saja, ini dalil yang lebih kuat ya secara rasional. Wanita saja yang tidak sholat gara-gara tidak diwajibkan mengkodok. Andai kata ada kewajiban mengkodok, tentulah wanita yang pertama kali diwajibkan. Tapi tidak. Kunna nu'maru bi qada'i siyam wa la nu'maru bi qada'i shalah. Kata Aisyah, kita kaum wanita ini hanya diperintah mengkodok puasa, tidak diperintah mengkodok sholat karena memberatkan. Apalagi fidyah sholat, fidyahnya ecek-ecek pula. Ditaruh beras dalam 1 karung 50 kilo, kemudian dicari paralon yang bulat supaya bisa digeser-geser. Jumlah sholat siang sekian, fidyahnya berarti sekian kilo atau sekian ton, saking banyak, bukan kilo lagi, ton. Macam mana kali ini kalau mau difidyahkan 1 truk pun tak cukup. Maka digeser-geserlah beras yang 50 kilo itu. Beras sama dengan kali beras ini sebagai fidyah almarhum sianu sekian kali sholat, aku terima, kata Tuhan tadi. Kalau langsung dia bawa pulang ribut itu Pak. Tapi tidak, mau sudah disepakati, usilkan lagi lah kepada kalian beras ini. Saat terima lebih. Dan itu sudah kami lakukan di kampung. Dan saya ikut. Ya, waktu kecil dulu nenek meninggal, waktu meninggal, saya lagi tukang hitung. Ditulis itu lah, tulis sekian, tolong lagi sekian. Itu ngakalin Tuhan. Jangan. Silakan yang lain. Jadi apa solusinya? Ini dia cara solusi.
Perbanyak sholat sunnah. Nanti pada bab sholat sunnah itu akan ada hadisnya jelas bahwa sholat sunnah itulah yang akan menggantikan kekurangan sholat wajib. Enggak, ada solusi, bukan nggak ada solusi. Siap? Baik, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna rusdana wa a'inna min syarri nafsina. Allahumma rzuqna al-fahma wal ilma wal hikmah wal akhlaq bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna as-sihhata wal afiyah was salama was sa'adah fid dunya wal akhirah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.